Anissa dan rekan aku Indra Wahyudi. Kali ini kita mau bahas tentang proses komunikasi bisnis. Di era profesional saat ini, komunikasi bukanlah hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga soal bagaimana pesan tersebut diterima, dipahami, dan menghasilkan tindakan yang tepat. Hari ini kita akan bahas tuntas apa itu proses komunikasi bisnis, bagaimana tahapan-tahapannya, dan mengapa penting untuk dikuasai. Yuk simak sampai akhir. Mari kita bahas tentang komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis adalah proses pertukaran informasi antara individu atau kelompok dalam konteks bisnis dengan tujuan mencapai tujuan organisasi. Ini bisa berupa komunikasi internal seperti antara karyawan dan manajer atau eksternal seperti antara perusahaan dan pelanggan. Contohnya, seorang sales pitch ke klien, email dari HR ke karyawan, presentasi laporan keuangan ke investor. Semua itu adalah bentuk komunikasi bisnis yang efektif dan perlu strategi. Nah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan, yaitu tahapan proses komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif itu nggak terjadi secara instan, tapi melalui serangkaian tahapan yang saling berkaitan. Setiap tahapan punya peran penting, dan kalau satu saja terganggu, hasil akhirnya bisa jadi salah paham, konflik, atau bahkan kerugian bisnis. Pertama, ada pengirim atau sender. Ini adalah pihak yang memulai komunikasi, bisa individu, kelompok, atau organisasi. Pengirim bertanggung jawab atas inisiatif dan kejelasan ide yang ingin disampaikan. Misalnya, seorang manajer pemasaran ingin menyampaikan laporan performa kampanye iklan bulan lalu ke tim direksi. Sebelum menyampaikan, dia harus paham dulu apa yang ingin saya sampaikan, mengapa informasi ini penting, dan apa yang saya harapkan dari penerima setelah mendengar pesan ini. Yang kedua, ada penjanjian pesan atau encoding. Encoding adalah proses mengubah ide atau informasi menjadi bentuk pesan yang bisa dipahami oleh orang lain. Bisa berupa kata-kata, lisan atau tulisan, gambar, grafik, nada suara, atau bahkan bahasa tubuh. Misalnya, kalau kalian ingin menyampaikan hasil penjualan, bisa pakai infografis dibandingkan sekedar angka-angka panjang dalam teks. Nah, yang ketiga ada saluran atau channel. Saluran adalah media atau cara untuk menyampaikan pesan. Dalam komunikasi bisnis ada banyak pilihan. Yang pertama ada lisan, contohnya presentasi, meeting, atau telepon. Yang kedua ada tertulis, contohnya email, laporan, atau memo. Yang ketiga ada digital, contohnya WhatsApp, Slack, video call, atau Zoom. Yang keempat ada visual, contohnya poster, slide, atau dashboard. Pemilihan saluran sangat mempengaruhi efektivitas. Misalnya, info sensitif sebaiknya disampaikan langsung atau lewat video call, bukan lewat pesan teks. Atau info resmi perusahaan sebaiknya lewat email atau memo, bukan untuk chat pribadi. Yang keempat ada penerima atau receiver. Penerima adalah orang atau pihak yang menerima pesan. Komunikasi tidak akan efektif kalau pengirim tidak memahami siapa penerimanya. Faktor-faktor seperti latar belakang, pendidikan, jabatan, budaya, dan pengalaman akan mempengaruhi cara mereka menerima pesan. Contoh kasusnya, CEO akan memahami laporan dalam bentuk summary dan grafik, sementara tim operasional mungkin butuh instruksi yang lebih teknis dan terperinci. Kita lanjut ke yang kelima, ada penguraian pesan atau decoding. Di tahap ini, penerima akan menafsirkan atau memahami isi pesan. Proses decoding sangat bergantung pada pengalaman, pengetahuan, dan konteks penerima. Kalau encoding tadi seperti ngomongin, decoding ini adalah nangkepinnya. Contohnya, pengirim bilang, kita percepat eksekusi strategi Q4. Kalau decodingnya keliru, bisa saja tim mengira semua proyek harus dikebut sekarang juga, padahal maksudnya hanya bagian inisiatif yang diprioritaskan. Nah, yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Ini adalah respon dari penerima terhadap pesan yang diterimanya. Feedback bisa berupa pertanyaan, komentar, persetujuan, atau bahkan ekspresi wajah dan bahasa tubuh. Tanpa feedback, pengirim tidak tahu apakah pesan bisa dipahami atau tidak. Contohnya, dalam presentasi, kalau audiens diam saja, pengirim perlu bertanya, ada yang ingin ditanyakan atau perlu saya ulang?
Respon seperti anggukan, senyuman, atau bahkan ekspresi bingung juga bisa menjadi bentuk feedback loh. Bagian 4. Meskipun proses komunikasi terlihat sederhana, kenyataannya seringkali tidak berjalan mulus. Kenapa? Karena ada hambatan komunikasi yang bisa muncul berbagai tahap tadi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, gangguan. Gangguan ini bisa fisik seperti suara bising saat meeting, kualitas audio buruk saat video call, atau sinyal internet yang terputus-putus. Tapi bisa juga psikologis, seperti penerima sedang stres, kurang fokus, atau tidak tertarik dengan topik yang dibahas. Contoh, kamu presentasi strategi ke tim, tapi mereka baru aja selesai kerja lembur semalaman. Hasilnya, pesanmu lewat begitu aja, nggak masuk ke otak. 2. Perbedaan latar belakang. Komunikasi bisa terganggu kalau pengirim dan penerimanya punya perbedaan budaya, bahasa, atau nilai kerja. Misalnya, kamu bekerja di tim multinasional, kata langsung bisa bermakna segera bagi orang Indonesia, tapi dalam beberapa hari bagi orang luar negeri atau di lingkungan yang sangat formal. Gaya komunikasi santai bisa dianggap kurang profesional. Jadi, penting untuk menyesuaikan gaya komunikasi dengan konteks budaya dan organisasi. Yang ketiga, informasi berlebihan atau information overload. Kebanyakan informasi justru bisa bikin orang nggak nangkep inti pesan. Contoh, kirim email 1500 kata, 5 lampiran dan grafik tanpa penjelasan. Penerima kemungkinan hanya baca judul lalu skip. Ingat, komunikasi efektif bukan tentang seberapa banyak yang kamu katakan, tapi seberapa mudah pesanmu dipahami. Yang keempat, asumsi dan prasangka. Kadang kita berpikir orang lain sudah tahu atau pasti paham, padahal asumsi ini sering kali bikin komunikasi jadi tidak lengkap dan membingungkan. Solusinya, selalu periksa pemahaman lawan bicara, jangan ragu untuk klarifikasi. Bagian 5. Nah, setelah tahu hambatannya, pertanyaan bagaimana cara membangun komunikasi bisnis yang efektif. Berikut ini adalah beberapa tips yang bisa langsung kamu terapkan. Yang pertama, kenali audiensmu. Sebelum berbicara, pikirkan dulu siapa yang akan menerima pesan ini, apa latar belakang mereka, apa harapan mereka. Dengan mengenal audiens, kamu bisa menyesuaikan gaya komunikasi, bahasa, bahkan media yang digunakan. Yang kedua, gunakan bahasa yang jelas dan padat. Hindari yang tidak perlu, istilah teknis yang tidak semua orang paham, atau kalimat yang terlalu panjang. Gunakan struktur kalimat yang sederhana, langsung ke poin dan fokus pada tujuan komunikasi. Contoh sederhana, daripada bilang mengingat urgensi terkait dengan dinamika situasi terkini, cukup katakan karena situasinya mendesak, kita perlu bertindak cepat. Yang ketiga, pilih media yang sesuai. Jangan semua hal dikirim ke via email. Ada kalanya telepon lebih cepat, ada kalanya tatap muka lebih personal, dan ada juga yang cukup dengan chat. Pesan penting, media formal, pesan cepat, media instan, pesan yang perlu diskusi, media dua arah. Yang keempat, latih kemampuan mendengarkan. Komunikasi yang baik bukan hanya tentang berbicara, tapi juga mendengarkan secara aktif. Tunjukkan bahwa kamu benar-benar memperhatikan apa yang disampaikan lawan bicara, entah itu melalui kontak mata, catatan, atau tanggapan relevan. Yang kelima, dorong atau feedback. Berikan ruang agar penerima pesan ini memberikan umpan balik. Ajukan pertanyaan terbuka seperti, apakah ini sudah cukup jelas? Ada bagian yang ingin ditanyakan? Menurut kamu, apakah ide ini bisa dijalankan? Dengan feedback, komunikasi menjadi dua arah, terbuka dan jauh lebih kuat. Bagian 6. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa komunikasi bisnis bukan sekedar menyampaikan informasi, tapi adalah proses dua arah yang melibatkan pengirim, encoding, saluran, penerima, decoding, dan feedback. Selama proses ini, banyak hambatan bisa muncul dan gangguan teknis, perbedaan budaya, sampai overload informasi. Namun dengan tips yang tepat seperti mengenali audiens, memilih media yang pas, dan mendengarkan dengan aktif, komunikasi bisa jadi alat strategis untuk membangun hubungan kerja, memimpin tim, dan mencapai tujuan bersama. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Semoga sekalian jadi makin paham, makin jago, dan makin percaya diri dalam menyampaikan ide-ide di dunia kerja maupun bisnis.